Saya akan ke Pak Syarif. Ya Pak Syarif, kalau kita mengingat siapapun yang terpilih nanti sebagai Presiden Amerika Serikat ini tentu akan sangat menentukan tidak hanya perdagangan secara global, tapi juga segi politik yang akan mempengaruhi perekonomian secara global begitu. Bagaimana kita tahu seperti apa Amerika Serikat ini sangat berpengaruh terhadap konflik-konflik besar di mana ada dua poros di sini yaitu Timur Tengah dan juga Rusia Ukraina. Anda sendiri menilai antisipasi apa yang harus dilakukan pengusaha dalam negeri apabila ternyata ini memanas kembali? Ya, tentunya pengusaha itu dituntut untuk lebih kreatif dalam rangka melihat peluang. Isu memanas ini juga sudah terjadi dalam jangka waktu yang periode kebelakang. Justru kami secara internal HIPMI ini melihat bahwa ada peluang-peluang baru yang sebetulnya kita bisa masuk di wilayah-wilayah yang secara aktif kita akan berkoordinasi antara lain seperti Afrika Barat, Afrika Timur, Utara, Eropa Timur dan sebagainya. Ini adalah merupakan peluang yang sebetulnya kita lihat juga bahkan China juga sudah masuk dan harapannya tentu Indonesia bisa berpartisipasi dalam rangka membuka peluang usaha dengan wilayah-wilayah yang menurut kami cukup memberikan potensi yang akan signifikan dalam rangka peningkatan ekspor produk dalam negeri. Baik, dan bagaimana jika ternyata Trump kepilih kembali begitu dan akhirnya China ini kebanjiran barang dan akhirnya menyerahkannya kepada Indonesia begitu. Apakah ini justru akan menyebabkan banjir impor di dalam negeri di mana kita tahu saat ini industri di dalam negeri ini juga cukup tertekan karena banyaknya impor dari China? Ya, banjir produk China ke dalam negeri tentu sudah juga terjadi bahkan sampai hari ini HIPMI bersama dengan Kementerian Perdagangan membuat Satgas Pemberantasan Impor Ilegal karena tentunya yang harus kita antisipasi bahwa banjirnya produk China ke Indonesia ini lebih kepada yang sifatnya impor ilegal sehingga begitu mudah dijual di lokal dan dengan harga yang sangat tidak kompetitif dengan produk kita. Namun tentunya di sini peluangnya sifatnya pendekatannya bisa pendekatan preventif ataupun represif. Represif dalam arti kata menciptakan kebijakan seperti Satgas Pemberantasan Impor Ilegal adalah salah satu bentuk dari upaya kita menahan adanya impor-impor ilegal atau minimal mengantisipasi adanya banjir impor dari China. Baik, kita beralih ke Pak Hendra. Pak Hendra, jika siapapun yang terpilih nanti menjadi Presiden Amerika Serikat, lalu seperti apa dampaknya pada perspektif investor global terhadap sektor energi kita? Oke, sektor energi kita ya, khususnya komoditas andalan ya batu bara, ekspor kita ke Amerika itu hampir dibilang sangat kecil ya. Jadi tidak terlalu ada exposure ya ke Amerika. Eropa juga kecil sekali ya, kebanyakan ke China, negara-negara Asia Pasifik. Jadi kita sangat tergantung dari kebijakan impor dari negara-negara di Asia Pasifik ya. Untuk komoditas mineral yang lain juga kebanyakan itu ke Asia Pasifik. Jadi dari konteks global tentu saja ini yang tadi disebutkan juga bahwa rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok juga ini yang dicermati oleh Indonesia tentu saja. Yang tadi saya sebutkan Critical Mineral Agreement yang digagas oleh pemerintah Indonesia, Presiden Jokowi, ini untuk mungkin meminimalisir ya sepertinya ya persepsi dari negara-negara barat bahwa Indonesia terlalu banyak investasi Tiongkok. Jadi saya kira pemerintah juga telah mengantisipasi upaya-upaya ini dan tentunya kalau perspektif masyarakat Indonesia industri global dengan adanya nanti kesepakatan dengan Amerika tentunya ini akan memberikan dampak yang positif bagi beberapa komoditas kita khususnya yang jadi andalan adalah nikel saat ini di tengah era transisi energi. Jadi saya kira juga akan banyak hal-hal yang positif yang nanti mungkin Amerika akan mulai memperhatikan Indonesia. Tadi saya kira juga di beberapa komoditas mineral juga andalan Amerika juga seperti tembaga misalnya ya. Ini kita bisa mengambil
posisi dalam konteks global pasca Pilpres Amerika nantinya gitu ya. Baik, terkait dengan komoditas nikel ini seperti yang disampaikan juga oleh APNI begitu, di mana untuk produk nikel Indonesia ini terhambat untuk bisa menjual ke Amerika Serikat terkait dengan regulasi begitu, dan ini juga ditakutkan akan semakin sulit ketika Trump terpilih kembali begitu. Bagaimana dengan batu bara misalnya atau mungkin logam lainnya? Apakah juga ada potensi hal seperti ini terjadi jika Trump ataupun Biden terpilih kembali? Kalau terkait dengan komoditas batu bara yang mungkin masyarakat global mencermati nanti arah kebijakan pemerintah Amerika Serikat dalam menyikapi perubahan iklim ya, khususnya di perjanjian Paris nantinya seperti apa ya. Seperti waktu zaman Trump di era sebelumnya itu Amerika menarik diri dari kesepakatan Paris ya. Ini juga cukup mengunjung, tapi tetap menurut saya nanti di era Trump, jika Trump akan memenangkan pemilihan nanti atau siapapun ya, Biden juga atau dari Demokrat, ini mereka tetap kesepakatan untuk iklim rasanya tidak akan mundur Amerika Serikat ya. Jadi sejalan dengan semua negara-negara global. Nah, terkait dengan batu bara tentu saja mungkin yang akan sedikit berpengaruh adalah sentimen terhadap komoditas batu bara karena banyak konstituen dari Republikan itu di wilayah-wilayah penghasil batu bara di Amerika. Tapi dampaknya terhadap Indonesia saya kira sangat minimal. Cuma mungkin karena kita kebanyakan yang saya sampaikan tadi, ekspor kita adalah negara-negara Asia Pasifik yang sejauh ini masih mengandalkan komoditas batu bara. Dan juga komoditas nikel yang lain juga kita masih cukup bagus. Jadi rasanya sih nanti pemerintahan berikutnya di Amerika Serikat, baik Demokrat maupun siapapun yang menangkan Pilpres ini komitmen untuk iklim tetap ke depan, sehingga yang perlu dicermati bagi Indonesia tentu saja bagaimana menyikapi ya perkembangan ini, khususnya prospek dari sektor-sektor energi kita, karena batu bara kita masih sangat mengandalkan untuk penerimaan negara ketahanan energi. Di sisi lain negara-negara barat termasuk Amerika juga ini terus menyuarakan dan juga meminta pemerintah Indonesia untuk bertahap mengurangi ya ketergantungan batu bara. Nah, ini sisi dilematis yang tentu saja pemerintah berikutnya ini sudah mempertimbangkan langkah-langkah antisipasi ke arah situ.